Setelah lama dinanti dan santer berhembus sejak pertengahan tahun lalu, akhirnya pemerintah semakin dekat untuk merilis aturan terbaru devisa hasil ekspor atau DHE atas hasil sumber daya alam SDA. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki potensi besar dalam ekspor, terutama komoditas sumber daya alam. Namun, sebagian devisa ekspor tidak selalu dikembalikan ke dalam negeri atau terparkir di bank luar negeri sehingga dapat memberikan kerugian bagi perekonomian. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan baru yang akan memuat ketentuan DHE sumber daya alam. Seperti apa aturan baru tersebut selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam menanti angin segar revisi aturan DHE SDA. Kita lihat di stat yang pertama. DHE SDA adalah salah satu kewajiban eksportir saat melakukan transaksi dan pengiriman barang ke luar negeri. Bagi eksportir yang tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sesuai aturan pemerintah. Nah, sejak tahun lalu hingga saat ini pemerintah sedang gencar memaksimalkan sumber pemasukan kas negara dalam bentuk penerimaan devisa. Nah, ketentuan baru DHE-SDA ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE-SDA, di mana pemerintah berencana mewajibkan eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam selama minimal 1 tahun di dalam negeri. Ini artinya kewajiban parkir DHE akan lebih lama jangka waktunya dari ketentuan saat ini, yaitu selama minimal 3 bulan. Seperti dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2023. Pemerintah berharap dengan ketentuan periode waktu DHE parkir yang lebih lama dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia. Namun pemerintah belum memberikan rincian aturan lainnya termasuk insentif bunga yang akan diberikan. Ketentuan pengelolaan devisa hasil ekspor yang sebelumnya berlaku mewajibkan para eksportir yang memiliki nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor atau PPE ini paling sedikit $250.000 Amerika Serikat atau ekuivalennya untuk menempatkan DHE-nya ke rekening khusus. Rekening khusus DHE ini yang ada pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI ataupun bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. DHE yang ditempatkan di rekening khusus itu paling sedikit 30% dimasukkan ke sistem keuangan Indonesia minimal selama 3 bulan. Di dalam aturan tersebut, pemerintah telah menetapkan 4 sektor yang wajib menyimpan DHE di sektor keuangan dalam negeri. Sektor tersebut yaitu sektor perikanan, pertambangan, perhutanan, dan juga perkebunan. Sejalan dengan revisi aturan terbaru nantinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan insentif yang menarik bagi eksportir sejalan dengan kebijakan baru DHE-SDA tersebut. Nah, insentif yang dirancang diharapkan bakal menarik bagi eksportir dan kompetitif dengan negara lain agar kebijakan tersebut tetap memberikan keuntungan bagi para eksportir. Dengan ketentuan periode waktu DHE parkir yang lebih lama diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Pemerintah mengatakan bahwa implementasi dari DHE saat ini sudah berjalan dengan baik, di mana tingkat kepatuhan dari eksportir untuk memasukkan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia sudah mencapai 90%. Kalau kita kilas balik sebelumnya, sebelum aturan ini nantinya resmi direvisi, potensi hasil retensi selama 3 bulan untuk DHE SDA yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 ternyata jauh dari target awal pemerintah. Di mana pada tahun 2023 silam target retensi yang dipatok pemerintah yaitu senilai $40 miliar hingga $49 miliar. Namun pemerintah memperkirakan potensi total dana retensi yang akan diperoleh dari hasil kewajiban parkir devisa hasil ekspor atau DHI dalam negeri hanya akan mencapai sekitar $14 miliar di akhir tahun 2024. Untuk itu, aturan DHE-SDA ini akan diubah secara menyeluruh oleh pemerintah, mulai dari level peraturan pemerintah atau PP, peraturan Menteri Keuangan PMK, peraturan Bank Indonesia, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Sebagaimana diketahui PP DHE SDA ini diatur dalam PP nomor 36 tahun 2023. Lalu apa sih alasan Indonesia harus mempertahankan ketentuan DHE ini? Kemudian apa urgensi adanya revisi aturan yang sedang dikebut ini? Serta seperti apa ekspektasi pemerintah untuk dampak yang bisa diraih jika revisi aturan DHE ini akan dirilis ke depannya? Kita akan cek di slide berikutnya.
Ya, tentunya urgensi pemberlakuan ketentuan penempatan DHE dalam negeri ini yang pertama tentunya memperkuat cadangan devisa Indonesia. Pendapatan ekspor yang disimpan di dalam negeri tentunya akan meningkatkan cadangan devisa yang merupakan indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Kebijakan ini juga membantu memastikan ketersediaan devisa yang cukup untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, di akhir Desember 2024 cadangan devisa RI ternyata meningkat 3,66% mencapai 155,7 miliar dolar. Selain itu adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, di mana devisa hasil ekspor yang diparkir di Indonesia ini memungkinkan eksportir untuk menahan sebagian pendapatan mereka dalam mata uang asing, sehingga bisa mengurangi ketergantungan mereka pada penjualan valuta asing ke bank sentral. Hal ini dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah yang tengah mengalami volatilitas dalam beberapa waktu terakhir. Kita akan lihat seberapa volatilitas pergerakan rupiah sepanjang tahun 2024. Ini adalah gambaran bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah atau mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sini memang apalagi dengan kembalinya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, ini cenderung membuat investor global jadinya wait and see di pasar keuangan dan cenderung mengalihkan dana mereka ke Amerika Serikat atau instrumen safe haven terlebih dahulu. Nah, dengan menjamin pasokan dolar eksportir SDA lebih lama parkir di Indonesia, harapannya volatilitas rupiah ini bisa dibendung di tahun 2025. Kita lihat di sini sepanjang tahun 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, jadi bagaikan roller coaster. Dalam waktu singkat, rupiah bisa menguat, namun dalam sekejap juga rupiah dapat melemah. Nah, per 27 Desember 2024, rupiah ditutup di sekitar angka 16.230. Nah, di posisi ini merupakan yang terlemah sejak 19 Desember 2024. Secara month to date, rupiah telah terdepresiasi sekitar 2,46%. Dan secara year to date, rupiah sudah melemah sebesar 5,42%. Kalau kita lihat di sini dalam perjalanannya, rupiah sebetulnya sempat mengalami posisi terkuat yaitu pada September 2024. 25 September saat itu berada di angka sekitar 15.095. Sementara rupiah juga pernah anjlok bahkan hingga menyentuh level terburuknya di tahun 2024 yaitu pada bulan Juni. Yaitu saat itu di kisaran 16.445. Lonjakan inflasi Amerika Serikat dan juga masih panasnya data tenaga kerja Amerika Serikat ini menimbulkan kekhawatiran jika The Fed akan menahan suku bunga lebih lama. Kekhawatiran pelaku pasar perihal perang yang semakin melebar di Timur Tengah pun juga muncul mengingat Iran melakukan penyerangan terhadap Israel. Dan kemudian kita lihat lagi di sini masuk ke bulan Oktober hingga akhir Desember tampak rupiah sebetulnya terdepresiasi. Hal ini dipicu oleh sentimen Amerika Serikat. Kita tahu kemenangan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump melawan Kamala Harris membuat indeks DXY ini semakin melambung tinggi karena pasar menilai bahwa dengan kemenangan Trump maka inflasi akan semakin sulit untuk ditekan khususnya karena barang impor ke Amerika Serikat yang akan dikenakan tarif lebih tinggi sehingga berujung pada keseluruhan harga barang di Amerika Serikat yang menjadi lebih mahal. Kemudian karena pergerakan rupiah yang cukup volatile dan juga kondisi global yang kembali dilanda ketidakpastian, tren penurunan suku bunga menjadi lebih lambat dibandingkan ekspektasi sebelumnya. Hal ini tercermin dari pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan The Fed di sepanjang tahun 2024. Kita lihat di sini pada September 2024, Bank Indonesia melakukan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 6% dan kemudian menahannya sampai dengan akhir Desember 2024. Kebijakan moneter yang lebih hati-hati dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga tentunya dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan juga eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Pemirsa, tentunya kebijakan DHE dilakukan oleh pemerintah sebagai tujuan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Namun untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini tentunya diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, bank sentral dan juga sektor swasta. Selain itu sosialisasi yang jelas kepada para eksportir ini juga penting agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan efektif.